Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa, yaitu membaca suratul Fatihah bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik santriwan santriwati yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan teliti, harus dengan hati-hati, yaitu dengan memperhatikan makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum bacaan yang muncul ketika suatu huruf berinteraksi atau bertemu dengan huruf yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca Al-Quran tapi kita salah melafalkan, misal yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, atau makhorijul huruf ini dibaca itu. Ketika itu terjadi, ketika kita salah melafalkan, itu dapat mengakibatkan artinya itu menjadi berbeda atau salah makna. Makanya itu menjadi penting. Contoh kasus kata as-sama. As-sama itu langit, ketika menggunakan hamzah, tapi ketika samak, samak dengan kaf, bukan hamzah, maka itu menjadi artinya adalah ikan. Kata lain lagi misalnya apa? Kolbun dan kalbun. Kolbun bi kof dan kalbun bi kaf, Lof dan kaf itu kan beda. Itu juga mengakibatkan artinya menjadi berbeda. Lolbun, love itu artinya hati, dengan kalbun itu artinya anjing. Itu sangat berbeda sekali artinya. Kemudian misal panjang pendek, dalam surat Ad-Duha, itu juga ada wala saufa yu'tika, wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika itu artinya dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Akan tetapi akan menjadi berbeda makna apabila kita baca la-nya itu menjadi panjang. Jadi wala saufa yu'tika. Ketika itu dia baca seperti itu, maka artinya dan kelak Allah tidak, Tuhanmu tidak akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Itu hanya la dan la, itu saja merubah makna. Makanya itulah kenapa pentingnya kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hukum bacaan, makhorijul huruf, sifat-sifatnya. Dan di bab 1 ini kita juga akan membahas salah satu materi tentang ilmu tajwid, yaitu judulnya adalah bab ini, bab 1 ini bacaan mad. Ini bacaan mad ini adalah salah satu materi yang ada di ilmu tajwid. Itulah kenapa menjadi penting bab ini, karena ketika kita mempelajari ini harapannya nanti kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, melafalkan dengan baik, dengan benar, dan ketika kita menghafalkan, lafal-lafal yang kita hafalkan itu sudah menjadi benar, tidak keliru lagi, seperti itu bacaan mad. Sebenarnya bacaan mad ini dalam kitab Hidayatus Sibyan atau Syifaul Jinan, kitab yang pernah kalian pelajari di semester kemarin itu sudah ada tertera di situ, yaitu di bab terakhir, bab 6 Mungkin semester kemarin kalian belum sampai situ tapi itu materinya ada di bab 6 itu. Kalau di sini kita di kelas 8 ini di bab pertama mempelajari tentang bacaan mad. Di sini nanti kita akan belajar mad itu apa, ada berapa, bagaimana. Sementara itu nazomnya itu
di dalam kitab itu ada ya, di kitab Hidayatul Subhan itu ada. Gimana nazamnya? Ya, ada yang tahu? Nazamnya itu coba saya lantunkan ya supaya kalian ingat ya. Nazamnya itu wa ahruful madi salasatun tusaf al wawu summal ya usummal alifu wa syartuha iskanu wa wimba dadom wa saknu ya imba da kasrim multazam wa alifum min ba'di fathin wa qa'a wa lafdhu nuhiha likulli jama'a wa in faqat tabada harfin sukun wal hamzu wal madu tabi'i yakun. Nah, nazamnya itu seperti itu ya. Sudah hafal atau belum? Kalau sudah bagus, kalau belum ya hafalkan nanti ya. Itu adalah nazam dari bacaan mad atau materi tentang mad. Mad itu apa? Nah, kita akan pahami sekarang. Kita lihat bersama ya, kita melihat bersama di sini apa itu mad. Mana ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ya. Pengertian mad secara bahasa dan istilah. Apa itu ya. Secara bahasa kata mad itu berasal dari bahasa Arab ya. Mad itu berasal dari bahasa Arab ya, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Thailand, bukan bahasa Prancis ya, tapi bahasa Arab. Apa itu artinya? Yaitu madda yamuddu maddan, yang berarti memanjangkan ya. Sedangkan secara istilah atau ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Ya, dipanjangkan menjadi panjang. Mad itu ketika kita baca itu menjadi panjang ya, artinya itu memanjangkan huruf mad. Nah, memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Nah, huruf mad itu ada berapa? Nah, yaitu ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian tanda-tanda yang menyertai huruf mad yaitu ada sukun ya. Ya-nya itu nanti di sukun, kemudian wawunya di sukun, kecuali huruf alif. Kalau alif itu tidak perlu disukun. Cara membaca masing-masing mad tersebut adalah yaitu 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan gitu ya. 1 2 tuh 1 2 itu 2 harokat atau 1. Adapun cara huruf mad tadi ini adalah apabila wawu jatuh setelah domah ya, wawu itu jatuh setelah domah dan ia jatuh setelah kasroh, dan terakhir alif jatuh setelah fathah. Ini contohnya ada di bawah ini ya. Berkumpul dalam nuhiha. Nah, 2 harokat. Yang pertama ini wawu ini ya, wawu jatuh. Nah, yang pertama wawu jatuh setelah domah. Nah, ini wawu ini ada wawu depannya domah ya. Ketika wawu itu ada wawu sukun ya, tandanya tadi menyertai huruf mad yaitu sukun. Nah, maka ketika belakangnya domah itu menjadi mad tabi'i. Yang kedua ada ya sukun. Nah, ya sukun belakangnya kasroh ya, maka itu jadi mad tabi'i. Kemudian ada huruf alif ini. Alif ini mad ya, huruf mad ya. Huruf mad itu alif. Nah, depannya itu adalah fathah nih. Alif jatuh setelah fathah. Alif ya, alif ini jatuh setelah fathah. Nah, berarti sebelum alif harus fathah. Nuhiha. Nah, itu adalah huruf mad tabi'i atau mad asli. Yuk, kita cek di Al-Qur'an. Coba kita cek di Al-Qur'an nih, Ustaz bawa Quran ya. Silakan kalian juga buka Qur'annya, coba kita cek di Al-Qur'an, kita cari. Kita ambil juz 30 saja. Nah, ya.
pada surat, nah kita coba cari di surat Al-Falaq ya. Coba kalian di rumah di situ dibuka surat Al-Falaq. Kita cari bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di ayat pertama ini ada mat tobingi atau mat asli yaitu di a'udzu. Nah, nya ini dibaca dua harokat atau satu alif. Seperti itu ya. Sampai sini bisa mengikuti ya. Itu ayat pertama. Ada satu. Kemudian di ayat kedua ya, di ayat kedua di min syarri ma khalaq. Nah, di situ juga ada mata tinggi, kira-kira yang mana? Yang min, yang syari, atau yang khalaq? Bukan yang itu semuanya ya. Mata bingnya itu adalah yang ma. Nah, itu di situ ada fathah ya, ada fathah depannya ya, alif. Ya. Alif diikuti sebelumnya ada fathah. Kalau yang tadi ada domah ya dengan wawu sukun. Kemudian ketiga juga ada yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, sama za. Nah, za-nya ini adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i dua harokat bacanya. Panjangnya ya. Nya juga. Kemudian di ayat yang lain ya juga banyak sekali ya. Dari juz 1 sampai juz 10 itu banyak sekali gitu ya. Kalau dihitung mungkin ratusan lebih gitu. Itu banyak. Itu ya adalah tentang mad ya atau mad ini. Kemudian next ada apakah selanjutnya? Macam-macam mad. Nah, macam-macam mad atau pembagian mad. Tadi kita sudah tahu ya, mad itu artinya memanjangkan. Sekarang macam-macamnya. Pada dasarnya mad itu dibedakan menjadi dua macam yaitu mad asli dan mad cabang ya, atau di sini mad far'i ya. Mad asli atau yang nama lainnya itu adalah mad tabi'i dan mad far'i itu mad cabang ya, nama lainnya itu mad far'i, mad cabang. Ada dua, ingat ada dua ya, dua saja, jangan kebanyakan ya. Namun adapun dari dua itu ya, mad far'i itu masih dibagi lagi. Kalau mad asli ya mad tabi'i itu cuma itu saja. Tapi kalau mad far'i itu masih dibagi lagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Nah, menjadi banyak 14. Nah, di sini ada mad ya. Mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil, mad lazim musaqal kilmi, dan banyak sekali sampai mad far'i ya. Itu adalah mad far'i ya. Jadi mad far'i itu punya cabang lagi yaitu ada mad 14 ya, 14 mad apa saja yang ada di situ. Banyak. Akan tetapi pada bab ini kita hanya akan membahas tentang 3 mad, yaitu mad yang kita centang kuning ini, yang kita tandai kuning ini, itu mad arid sukun, mad lain atau mad lain ya, dan mad iwad. Selanjutnya kita akan membahas tentang mad ketiga itu. Yang pertama kita bahas dulu tentang mad iwad. Mad iwad itu apa? Ada yang tahu? Kita cek. Mana? Nah, secara bahasa mad artinya panjang ya, mad panjang seperti tadi ya yang di awal, dan iwad artinya berganti. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid, hukum bacaan mad iwad yaitu apabila ada fathah tanwin atau fathah tain ya, yang berada pada akhir ayat. Ingat fathah tain. Fathah tain itu adalah fathah yang ada di atas ya. Kalau di bawah itu kasroh ya, kalau yang huruf wawu itu domah. Fathah tain itu yang di atas ya, yang seret dua itu di atas. Ketika ada fathah tanwin ya, itu ada pada akhir ayat atau pada tanda wakaf ya, atau yang diwakafkan di akhir. Berarti ini khusus di akhir. Kalau di awal berarti tidak ya.
cara membaca mad iwad adalah tanwin tidak dibunyikan ya, karena mad ini menggantikan bunyi fathah tanwin. Jadi tidak dibaca an-nya, an tidak, tapi menjadi panjang ya, sehingga dibaca 2 harokat atau 1 alif. Dan khusus fathah tanwin yang menyertai huruf tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu perlu kalian tahu, tak marbutoh itu huruf ta yang bulat ya, yang bulat. Kalau yang tidak bulat yang seret seperti ini itu bukan tak marbutoh. Tak marbutoh yang bulat. Kayak huruf O ya, kayak huruf O itu bulat. Ya, kemudian ada titiknya itu tak marbutoh. Nah, itu tidak dibaca mad ya, karena huruf tak marbutoh seperti itu, tak itu ya, tak yang seperti itu, tak marbutoh itu akan berubah bunyi menjadi huruf H pada akhir ayat ya, atau pada wakaf. Kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama. Nah, ini tak marbutohnya. Ini tak yang seperti ini nih, ini mana? Nah, ini yang ini ding ini ya. Yang tak ini adalah tak marbutoh. Dibacanya aslinya seperti ini ya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan. Tapi kalau dibaca sebagai ayat di akhir, ayat diwakafkan itu irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah, seperti itu ya, mardiyah. Jadi huruf H itu karena tak marbutoh, itu khusus untuk tak marbutoh ini. Contoh yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, mutahharah, roh ya, roh bukan mutahharat atau mutahharatan. Kan itu kalau yang baca seperti itu pasti belum pernah belajar ilmu tajwid gitu ya. Sekarang sudah tahu, sudah belajar ilmu tajwid, jadi bisa menerapkan ketika menghafal juga nanti jadi mudah dan benar. Itu adalah contoh yang tak marbutoh. Kemudian untuk yang lainnya, untuk mad iwad ya, contohnya sujadan, dibaca sujada, sujada. Nah, itu karena mad iwad makanya jadinya panjang, tidak tanwinnya itu seakan-akan hilang. Yusron dibaca menjadi yusro ya, ini. Yusron dibaca menjadi yusro. Sami'an basiron dibaca menjadi sami'an basiro. Nah, yang benar adalah sami'an basiro. Nah, azaban alima. Nah, asalnya seperti ini. Azaban aliman, dibacanya jadi azaban alima. Azaban alima ya, tanwinnya itu menjadi mad ya, karena itu adalah mad iwad. Dipahami ya. Sekarang kita cek ke Al-Quran lagi, saya ambil. Nah, ini dia. Ayo kita buka lagi Qurannya, coba kita cari lagi untuk yang mad iwad di juz 30 saja ya. Sebenarnya juz 1, 2, 3 juga sebenarnya ada, tapi ya kita cari yang pendek-pendek saja. Coba kalian buka surat An-Nasr ya, juz 30. Idza jaa nasrullah. Kita lihat di sini, kita cari mad iwadnya ada atau tidak. Nah, di akhir ya, kita cari seperti tandanya di sini, yaitu fathah tanwin. Ya, kita carinya fathah tanwin. Coba ada fathah tanwin enggak ya? Fathah tanwin yang di akhir ayat atau pada wakaf ya, ada tanda wakafnya. Kalau tanda wakaf kalian sudah paham belum? Tanda wakaf itu adalah tanda untuk berhenti ya. Contohnya itu lola, jim ya, yang kecil-kecil itu mim. Nah, itu ya. Untuk tanda wakaf sebenarnya ada yang perintah untuk tidak berhenti, yaitu lam alif, tapi itu bisa kita bahas nanti lagi ya pada pertemuan yang
next time. Kita sekarang fokus ke mad iwad dulu. Di sini coba kita cari di surat An-Nasr tadi ya. Nah, kita cek yang ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kalian membacanya seperti itu kan? Nah, afwaja. Nah, mungkin kalian bacanya sudah benar tapi kalian alasan kenapa kok dibaca seperti itu mungkin sampai dari kemarin mungkin ada yang belum tahu. Nah, sekarang sudah tahu. Ini afwaja. Nah, afwaja kenapa dibacanya seperti itu enggak afwajan? Nah, yaitu karena mad iwad. Nah, ini ada fathah nih, fathah tanwin yang berada pada akhir ayat. Ya, sehingga itu harus dibaca mad iwad afwaja. Kemudian di ayat ketiga juga ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, waba. Nah, itu juga mad tobingi ya. Tawaban aslinya kan seperti itu, tapi karena mad tobingi dibacanya menjadi tawaba. Nah, seperti itu ya. Itu adalah dua contoh dari mad iwad. Sebenarnya masih banyak sekali mad iwad di Al-Qur'an ya. Di juz 1 sampai juz banyak sekali itu banyak ya. Kemudian kalau kita mencari contoh yang mad iwad pada tanda wakof itu kita bisa lihat, coba ya, kita coba beralih ke bab 1 juz 1 ya, sorry, juz 1. Coba kita lihat nih pada halaman 4 nih. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Nah, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Itu ro. Itu di situ juga ada fathah tanwin ya. Dan di situ ada wakof ya, tanda wakof yaitu jim. Nah, kalau tanda wakof jim itu baiknya berhenti. Naro. Nah, kan ron dibaca ro. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Nah, seperti itu ro. Nah, itu adalah contoh yang wakof ya. Ada banyak sekali ya di Al-Qur'an. Kalau kita cari dari juz 1 sampai juz 30 mungkin waktunya sampai besok ya, sampai nanti malam ya. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari mad iwad. Mad dari mad far'i ya, mad. Kemudian itu yang pertama, kita kan di sini akan bahas 3 mad. Yang kedua adalah mad lain atau mad len. Ada yang tahu mad len itu apa? Kita lihat. Mad len itu apa ya? Untuk mad lain ya, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya saja ya. Niatnya apa? Supaya apa ya? Yaitu supaya kalian dalam memahami ilmu ini menjadi mudah ya, tidak terlalu banyak. Yang penting kalian mudah, perlahan-lahan tidak apa-apa ya. Materi lain kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Untuk kali ini kita bahas dua saja, mata bumi dan mat iwad ya, mat far'i yang di mat iwad. Next, kesimpulannya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita mempelajari yang pertama tentang mad ya. Pengertian mad itu adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad ya. Huruf mad itu tadi ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian mad dibagi menjadi 2 ini ya, yang gambar bunder-bunder ini ya, bunder-bunder apa ini namanya, love ya, bunder-bunder seperti ini, yang hijau ini ya mad. Mad dibagi 2 ya. Madnya punya anak 2, namanya mad far'i dan mad
tabi'i gitu ya. Kalau mad tabi'i itu tidak punya anak, kalau mad far'i itu anaknya banyak ya. Berapa ini tadi? 14 ya. Mad lain, mad alif itu sukun, mad iwad dan mad sebagainya. Dan yang kita bahas barusan tadi yang setelah mad tabi'i yaitu mad iwad, yaitu anak dari mad far'i itu ya. Kemudian mad iwad itu apa? Mad iwad itu tadi adalah hukum bacaan mad yaitu yang apabila itu ketutupan ini. Teman siapa itu? Apabila ada fathah tanwin yang berada pada akhir ayatnya atau pada wakof ya, pada tanda wakof atau yang diwakofkan, sehingga tanwin itu menjadi hilang dan menjadi panjang. Panjangnya berapa? 2 harakat ya, atau 1 alif. Begitu. Pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas bab ini. Semoga kalian paham, kalian mudeng dan dapat diterapkan di sehari-hari kalian, karena setiap hari saya yakin kalian pasti tadarus menghafal ya. Dalam proses menghafal, semoga hafalannya dimudahkan, dan apabila ada yang perlu ditanyakan bisa kalian tanyakan, bisa lewat komentar di bawah ini atau lewat Google Classroom ya, silahkan, atau WhatsApp juga bisa ya. Kalian tanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan atau masih ada bingungan. Nah, kemudian untuk menyambung pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian juga coba cari hukum ya bacaan mad tabi'i dan mad iwad ya. 3 kata di dalam Al-Qur'an ya, seperti yang tadi kita cari-cari itu ya. Potongan katanya saja 5 ya, mad tabi'inya 5, mad iwadnya 5 ya. Tugas bisa kalian kirimkan di komentar saja, di komentar Classroom ya, per kelas kalian masing-masing, di kelas kalian masing-masing ya, dinamai namanya siapa, kemudian komentar ya, pakai teks Arab kalau bisa, kalau enggak ya ditulis Latin juga bisa ya, yang penting jelas. Seperti itu dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan pesan saya terakhir ya, tetap semangat belajar dan berbahagialah ya, karena hidup ini terlalu indah ya, untuk kita hanya berpikir ya, jadi berbahagialah ya, berbahagia ya, bahagia, semangat apapun keadaannya ya, meskipun dalam COVID seperti ini ya. Semoga segera musnah, segera purna dari dunia ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.